Nampak di sini Hae-jin yang mengacak-ngacak diskotik. Saat Pildo menyusulnya, semua telah terbantai oleh Hae-jin. Dan kini saatnya kita melihat si Manggo, yang juga adalah bagian pengepul narkoba yang cukup berpengaruh di sana. Awalnya, Manggo tak mengaku. Namun karena Hae-jin melihat pergerakan aneh dari pelayan di sana, ia pun mengetahui di mana Manggo meletakkan narkoba itu. Dengan barang bukti yang ditemukan Hae-jin, Manggo pun ditangkap. Saat Pildo menginterogasinya, Manggo menyebut sosok yang sangat kejam dalam bidang ini, yang tak lain adalah Gang Jae, tokoh lama yang kalah bertarung dengan Hae-jin dulu. Ia kini memiliki organisasi gangsternya sendiri dan bersaing dengan Mujin. Saat proses interogasi telah selesai, Hae-jin memberitahu Mujin tentang kabar itu. Dan tak lupa, Hae-jin tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu memecahkan kasus pembunuhan sang ayah tercinta. Hae-jin melihat sebuah data di sana, tapi data yang tersimpan di kepolisian berbanding jauh dengan apa yang diceritakan oleh Mujin. Setelah mendengar kabar dari Hae-jin, Mujin pun menyuruh tangan kanannya yang bernama Taiju untuk lebih waspada. Singkat cerita, kepala polisi yang bernama Gi-ho ini memanggil semua para anggotanya. Gi-ho menyita semua ponsel di sana. Nampak Hae-jin sedikit bingung ada apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata Gi-ho memberitahu bahwa target tim mereka kali ini adalah Mujin. Gi-ho yang telah mengantongi informasi pun menyuruh para anggotanya bersiap-siap untuk menggerebek Mujin dan pasukannya. Hae-jin terlihat bimbang dengan tugasnya kali ini karena ia tak bisa menghubungi Mujin bahwa targetnya adalah dia. Sesampainya di pelabuhan, nampak polisi yang telah siap di posisinya masing-masing. Hae-jin tidak bisa berkutik apa-apa. Sementara itu, Mujin dan anak buahnya sedang sibuk mengawasi pembuatan barang haram tersebut. Pildo dan yang lainnya pun mulai melumpuhkan satu persatu penjaga di sana. Sementara Hae-jin yang mengetahui keberadaan Mujin pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak berselang lama, Pildo pun datang menyergap Mujin. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan semua lampu mati tiba-tiba. Kesempatan itu digunakan Mujin dan anak buahnya untuk kabur dari sana dengan baik. Kemudian, para polisi pun terus melakukan penelusuran dan mereka menemukan sebuah pistol FF tanpa skin tergeletak tanpa nomor rangka, yang menurut para anggota polisi, pistol itulah yang membuat listrik di sana padam. Dan kini Mujin pun berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Mujin yang telah kembali ke markasnya terlihat sangat marah atas kejadian ini, dan Taiju merasa heran mengapa Hae-jin tak memberitahu tentang hal ini padahal dia ada di lokasi. Hal itu membuat Mujin termenung seperti memikirkan sesuatu. Sementara itu, terlihat Pildo yang sedang menginterogasi salah satu anggota Mujin yang berhasil ditangkap. Ia nampak sangat kesal dengan gagalnya operasi penangkapan tersebut. Hingga Gi-ho yang merasa ada yang janggal pun memeriksa pistol FF anggotanya satu persatu, karena dia mengira bahwa ada anggotanya yang telah menembak mesin lampu di kapal kemarin. Namun pistol FF anggotanya masih terlihat utuh dan tidak ada satu peluru pun yang keluar dari sarangnya. Begitu pula dengan pistol FF Hae-jin. Setelah Gi-ho pergi, nampak Hae-jin yang datang menghampiri Pildo dan menanyakan apakah Manggo hanya jebakan. Pildo pun menjelaskan bahwa target utama adalah Mujin, karena ia adalah pemimpin organisasi Dongcheon, pemasok narkoba terbesar di kota ini. Di sana juga terlihat foto pengikut-pengikut Mujin yang telah mati, termasuk ayah Hae-jin. Namun sayang, kali ini Hae-jin belum bisa memastikan siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Singkat cerita, saat sedang santai nongkrong mabar anak FF, nampak Hae-jin yang izin menelpon seseorang, yaitu Mujin untuk menanyakan kabarnya. Hae-jin juga meminta maaf karena itu operasi yang benar-benar mendadak dan ponsel mereka disita. Ia juga memberitahu bahwa ada beberapa CCTV yang terpasang di hotelnya. Dengan itu, Mujin menyadari bahwa ada pengkhianat di organisasi yang dipimpinnya, dan Hae-jin juga memberitahu bahwa ialah yang menembak mesin listrik di sana. Karena hanya itulah yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Mujin. Hae-jin juga meninggalkan pistol FF yang dipakai untuk membunuh ayahnya itu di sana, agar kebenaran segera terungkap. Setelah mendengar penjelasan dari Hae-jin, Mujin pun menemukan CCTV yang mengintainya. Ia dan para anggotanya pun mematikan CCTV tersebut. Para polisi yang melihat hal itu sangat terkejut, karena merasa usaha mereka untuk memata-matai Mujin kembali gagal. Namun Gi-ho tak kenal kata menyerah.
ia mengambil sebuah berkas dan pergi ke badan forensik untuk melakukan penelitian pistol FF itu. Tanpa ia sadari, Hye-jin mengikutinya. Di sisi lain, terlihat Gang Jae yang terlihat sedang menggabut. Ia mengajak anak buahnya untuk bersiap-siap dan pergi ke suatu tempat, yang ternyata ia pergi ke pusat olahraga Mujin dan membantai para anggota Mujin di sana. 우리 선배님 오랜만. 죽일 테면 죽여라. 팔. 긴장 풀어. Hye-jin yang sedang diam-diam mengikuti Gi-hu tiba-tiba mendapat sebuah panggilan yang menyuruhnya datang ke pusat olahraga Mujin, dan betapa kagetnya ia saat melihat tempat latihannya dulu telah amburadul dan penuh dengan mayat. Melihat Pildu di sana, dengan refleks Hye-jin menanyakan kepada Pildu apakah Mujin terbunuh. Namun Pildu mengatakan bahwa Mujin tak berada di sana dalam kejadian itu. Para polisi pun mulai mengolah tempat kejadian perkara. Namun tidak ada satu CCTV pun di ruangan itu, dan mereka hanya menemukan beberapa butir narkoba di sana. Saat Pildu pergi, tampak Hye-jin yang menghubungi Mujin. Dengan terjadinya penyerangan yang menewaskan beberapa anggotanya itu, Mujin pun mengadakan sebuah ritual untuk mengenang jasa mereka. Gi-hu dan Pildu pun datang ke acara tersebut. Namun Taiju melarang Pildu untuk masuk. Memang Mujin adalah target utama operasi Gi-hu. Namun dengan belum terkumpulnya bukti yang cukup, ia tak bisa berbuat banyak. Berbanding terbalik dengan Mujin, kini Gang Jae terlihat merayakan kemenangannya dengan sangat meriah. Mujin pun menginstruksikan Taiju agar melakukan perlawanan dan menunjukkan siapa sebenarnya organisasi Dongchu. Hari pun terus berlalu, hingga salah satu anggota Gi-hu menunjukkan sebuah foto yang ditemukan kepada Pildu. Tampak tak asing wajah itu. Hingga saat Hye-jin melihatnya, seketika ia teringat pertarungan dulu. Gi-hu menjelaskan bahwa Gang Jae adalah mantan anggota Dongcheon yang telah menghilang beberapa tahun lalu, dan kini ia muncul kembali dengan pasukan gangsternya dan ingin melawan Mujin. Berhubung Manggo adalah salah satu anggota dari Gang Jae, Gi-hu pun memutuskan untuk melepaskan Manggo untuk memancing Mujin keluar, dan saat itu mereka akan menangkapnya. Hye-jin yang mendengar rencana itu pun memberitahu Mujin bahwa Manggo hanya jebakan untuknya. Mujin pun memberitahu Taiju bahwa Gi-hu mau mempermainkannya, dan kali ini ia akan membuktikan siapa Mujin sebenarnya. Kini Gi-hu kembali memberitahu para anggotanya bahwa Dongcheon juga akan hancur dari dalam karena ada pengkhianat di sana. Gi-hu juga mengatakan akan menemuinya sekarang. Mendengar hal itu, Hye-jin pun kembali memberitahu Mujin, dan ia juga akan mencari tahu siapa pengkhianatnya. Dengan pakaian serba hitam, ia pun pergi mencari tahu siapa orang dalam yang bekerja sama dengan Gi-hu yang telah memasang CCTV di hotelnya. Namun saat dia mengawasi dari kejauhan, tiba-tiba Pildu muncul dan menghajarnya. Untung saja Hye-jin berhasil lolos dan pergi dari sana. Hingga saat Hye-jin melintas di hadapan Gi-hu, ia melihat Taiju berada di sana. Hye-jin mengira Taiju bekerja sama dengan Gi-hu, dan ia pun melaporkan apa yang dilihatnya saat itu kepada Mujin. Hal itu tadi sebenarnya hanyalah taktik Gi-hu. Ia berbohong akan bertemu dengan pengkhianat Mujin, dan kebetulan sekali Taiju ada di tempat itu. Semua itu ia lakukan agar pengkhianat dalam kelompoknya langsung mengawasi dan memberitahu Mujin. Dan kini ia menyuruh Pildu untuk mengawasi Hye-jin karena semenjak ia bergabung misi selalu bocor. Sesampainya di kantor, Gi-hu juga memberitahu data diri Hye-jin kepada Pildu. Di pagi yang cerah, Hye-jin kembali pergi ke badan penelitian mencari tahu tentang penyelidikan tentang pistol FF tempo dulu. Dan saat hasil itu keluar, dengan sebilah pisau di tangannya, ia menanyakan kepada Gi-hu siapa Song Jung-soo. Nomor seri senapan itu tertulis namanya. Gi-hu pun menjawab bahwa itu adalah mantan anggotanya yang terbunuh saat menjalankan misi, dan pelaku pembunuhan itu adalah organisasi Mujin. Dengan itu, Hye-jin pun pergi menemui Mujin untuk menanyakan hal tersebut. Namun Mujin menyangka dan menyuruh Hye-jin agar tak mempercayai hal itu. Pencarian pun dilanjutkan.
Nampak Peldo mengikuti Hejin yang sedang melakukan pencarian Gang Jae. Ketika di parkiran, Peldo pun tiba-tiba masuk ke dalam mobil Hejin dan menanyakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Hejin. Hejin mengatakan bahwa ia sedang mencari Gang Jae, namun Peldo lebih tertarik dengan mobil merah yang ditunggangi Manggo dan menyuruh Hejin untuk mengikutinya. Di sisi lain, terlihat Mujin yang datang ke warung kopi langganannya. Namun siapa sangka banyak pengikut Gang Jae di sana. Mujin pun menyuruh pemilik warung itu untuk membeli rokok. Dan setelah pemilik warung itu keluar, Mujin mulai menghajar mereka semua. Kembali ke Peldo dan Hejin, mereka mengawasi Manggo dari kejauhan. Peldo sedikit heran kenapa detektif sekelas mereka harus mengawasi hal seperti ini. Hingga tiba-tiba muncullah Gang Jae yang membawa tas penuh barang haram dan memberikannya kepada Manggo begitu saja. Peldo dan Hejin nampak heran karena Gang Jae hanya sendirian. Namun ternyata Gang Jae telah mengetahui posisi mereka. Para pengikut Gang Jae pun sudah mulai mendekat ke arah mereka. Hingga akhirnya Peldo dan Hejin bekerja sama untuk menghadapi anak buah Gang Jae. Namun, karena jumlahnya terlalu banyak, membuat mereka kewalahan dan tak bisa berbuat apa-apa. Gang Jae sangat senang dengan hal ini. Tapi, mata amarah Hejin tak dapat disembunyikan lagi.